Baik, selamat pagi siswa-siswi SMK Mulia Kencana kelas 11, baik itu OTKP, otomatisasi tata kelola perkantoran, maupun teknik bisnis sepeda motor. Hari ini kita akan belajar tentang teks prosedur bagi kelas 11. Ya, bisa dilihat dari layar langsung teks prosedur ini. Sebentar. Baik. Nah, kita mulai saja. Teks prosedur. Teks prosedur ini kadangkala atau sering digunakan oleh seseorang dalam suatu kegiatan. Sebelum kegiatan pasti akan ada perencanaan. Perencanaan itu step demi step, satu persatu dilaksanakan sampai ke tujuan akhir. Jadi teks prosedur itu langkah-langkahnya. Baik, siswa-siswi SMK Mulia Kencana kelas 11, inilah teks prosedur materi hari ini. Kita bahas. Apa itu teks prosedur? Teks prosedur itu adalah secara umum pengertiannya teks yang adalah langkah-langkah sesuatu aktivitas atau kegiatan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Teks prosedur ini dibutuhkan sebagai panduan bagi seseorang dalam membuat atau menyusun sesuatu kegiatan. Jadi sebelum melaksanakan kegiatan, itu akan ada perencanaan dulu. Apa yang akan dilaksanakan? Yang disebut dengan, sering kita dengar, sering kita ucapkan, yaitu dengan sebutan program kerja. Selanjutnya, di teks prosedur itu ada beberapa jenis. Yang pertama adalah teks prosedur sederhana. Teks prosedur sederhana itu adalah teks prosedur yang berisi 2 atau 3 langkah saja. Contohnya, mengoperasikan setrika. Contoh, ketika kita akan merapikan baju dengan tenaga listrik, itu disebut dengan setrikaan. Yang pertama adalah masukkan listrik dulu, yang kedua siapkan listrikan, dan yang ketiga baru listrikan. Itulah teks prosedur sederhana. Selanjutnya teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks ini terdiri atas beberapa langkah, lebih dari 3, 4, dan sejenisnya, dan jenjang untuk setiap tahapannya. Ada yang lain, ada opsi yang lain. Contohnya, prosedur pembayaran tilang atau polisi oleh polisi. Contoh, kronologisnya kalian pasti sering kali ketemu dengan polisi yang tidak punya SIM ataupun STNK atau sejenisnya di jalan raya. Itu ada gabungan, razia gabungan disebutnya. Ketilanglah kalian oleh polisi. Setelah ditilang, kalian harus membayar denda. Setelah membayar denda, itu ada step-stepnya. Kena tilang, membayar denda, bayar dendanya ke bank. Setelah bayar denda ke bank, harus ke kantor polisi lagi untuk mengambilnya. Step by step. Prosedurnya akan berbeda nanti. Itulah teknik prosedur kompleksnya. Selanjutnya, yang terakhir adalah teks prosedur protokol. Teks prosedur protokol merupakan teks prosedur yang langkah-langkahnya bisa dibolak-balik, tapi tujuannya tetap bisa tercapai. Contohnya cara memasak mie instan. Cara masak mie instan, pastilah anak kosan ataupun di rumah pun pernah memasak mie instan. Seperti apa mie instan memasaknya? Saya yakin kalian, Bapak yakin kalian itu bisa memasak mie instan secara cepat maupun secara berkala maupun sering, ya pastilah. Baik, pembahasan selanjutnya siswa-siswi SMK Mulia Kencana kelas 11.
Kalimat yang digunakan dalam penulisan teks prosedur. Apakah ada kalimat? Ada. Yuk, kalimat apa sih yang digunakan untuk penulisan teks prosedur? Yang pertama, kalimat imperatif. Imperatif itu merupakan kalimat yang mengandung perintah. Kalimat imperatif ditandai dengan adanya hal yang harus dikerjakan merujuk pada perintah dalam kalimat. Pada jenis kalimat ini, tanda seru digunakan untuk mengakhiri ungkapan atau pertanyaan. Ini sering digunakan di dalam dialog secara tertulis, bukan secara lisan. Pastilah, saya yakin juga siswa-siswa SMK Mulai Kencana sudah sering baca novel, sering baca buku-buku. Ada tanda seru, ada tanda tanya, terus ada tanda kutip, dan tanda-tanda yang lainnya. Tapi bukan tanda-tanda cinta kan? Ya. Selanjutnya, kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif ini kalimat yang dikenal sebagai kalimat yang bersifatnya lebih memberikan informasi dan sering juga disebut dengan kalimat pernyataan. Awas, jangan salah tafsir. Ada pertanyaan, ada pernyataan. Perbedaan pertanyaan adalah mengajukan suatu kalimat. Kalau pernyataan adalah ungkapan bahwa menjelaskan sesuatu hal. Kita teruskan. Pada kalimat ini tanda baca titik tadi yang sudah dicontohkan digunakan untuk mengakhiri kalimat tersebut. Berarti ini sering digunakan nanti kalian khususnya yang akan melaksanakan praktek kerja industri akan menemukan setelah bab 1, bab 2 di akhir dengan tanda titik. Pasti akan ketemukan. Di mana Pak? Pada saat membuat laporan hasil kegiatan prakerja. Selanjutnya, kalimat interogatif adalah kalimat ini digunakan untuk mencari informasi dengan memberikan pertanyaan. Oleh karena itu, nah tadi mohon maaf, kita kembali lagi. Ada kalimat pernyataan dan kalimat pertanyaan. Itu berbeda ya. Awas jangan salah tafsir. Oleh karena itu, diakhiri dengan kalimat interogatif. Kalimat interogatif diberikan tanda baca, tanda tanya. Iya, menanyakan pasti ada tanda tanya. Kalau tanda seru bukan tanda seru, namanya disebut dengan pernyataan. Kalau titik itu mengakhiri suatu kalimat ataupun alinea. Selanjutnya, siswa-siswa SMK Mulai Kencana, contoh teks prosedur. Tips merawat komputer yang sederhana, contohnya salah satunya seperti ini. Sering kalian kursus setiap pulang sekolah kursus komputer ke SMK Mulai Kencana. Alhamdulillah SMK Mulai Kencana ada niat baik untuk kursus gratis lagi. Tapi ya begitulah gitu. Ada yang datang, ada yang tidak, ada yang semangat, ada yang tidak. Ketika dites, alhamdulillah nilainya seperti itulah. Gitu. Baik, kita lanjutkan. Tips merawat komputer yang sederhana. Yang pertama apa sih? Yang pertama itu menjaga kebersihan komputer. Jagalah kebersihan komputer, bukan untuk saya, bukan untuk Bapak, bukan untuk kalian, tapi untuk adik kelas kalian, untuk generasi seterusnya dan sejenisnya, biar awet. Selanjutnya, lepaskan perangkat yang tidak terpakai lagi. Misalnya kursinya sudah selesai dirapikan kembali. Jangan sampai setelah selesai pangleng dan neus, jangan seperti itulah. Tapi tolong dirapikan kembali. Mouse-nya tempatnya di mana, keyboard-nya tempatnya di mana, monitornya seperti apa. Selanjutnya, jauhkan dari binatang-binatang seperti cicak, kecoa, atau semut. Nah, inilah dia. Satu, kenapa ada kecoa atau semut dan sejenisnya? Karena pernah saya ucapkan, jangan bawa makanan atau minuman. Inilah salah satunya. Bukan dari komputernya saja, tapi takut ada binatang sejenisnya. Selanjutnya, jaga suhu komputer. Kenapa harus ada kipas angin? Kenapa harus ada ruang terbuka atau nyaman? Karena ketika kita melaksanakan kegiatan komputer dan sejenisnya, kita bisa nyaman. Pekerjaan yang akan kita kelola ataupun pekerjaan yang selanjutnya bisa dikelola, bisa nyaman.
Jadi contoh teks prosedur tersebut bahwa menerangkan tentang langkah-langkah yang harus dilakukan terlebih dahulu untuk mencapai hasil yang baik. Kesimpulannya, teks prosedur itu adalah langkah-langkah, step by step. Tidak harus langsung, oh jadi nih mie instan seperti ini ya. Tetap mie instan juga harus ada stepnya. Tidak mungkin langsung dimakan kan. Nanti akan menjadi penyakit, hati-hati gitu ya. Siswa-siswi SMK Mulia Kencana, siswa-siswi SMK Mulia Kencana kelas 11, baik itu jurusan otomatisasi tata kelola perkantoran maupun TBSM, ketika kalian prakerin, jangan sering mengkonsumsi mie instan mentah, tapi harus dikelola dulu agar lebih nyaman, lebih sehat. Baik, siswa-siswi SMK Mulia Kencana, selanjutnya tugas peserta didik. Tugas peserta didik, jadi silakan catat dulu. Tugasnya adalah cara membuat nasi goreng. Cara membuat nasi goreng. Saya yakin kalian pernah membuat nasi goreng. Seperti apa sih? Pernah Anda merasakan lapar dan ingin makan nasi goreng? Pernah. Apalagi setiap mau main bola, setiap mau nonton sepak bola di layar TV, apalagi yang booming-booming sekarang adalah Piala Dunia di Qatar. Tiap malam kan ada Piala Dunia, mulai dari tanggal 20 kemarin sampai nanti akhirnya itu di bulan Desember tanggal 10 ya, kalau nggak salah. Tetapi pada saat malamnya itu lapar sekali mau nasi goreng. Teknisnya harus tahu apa sih. Ya. Yuk, silahkan susun kata-kata berikut ini menjadi suatu kalimat yang benar. Apakah nomor satu dulu? Silahkan tulis dulu. Apakah nomor dua dulu? Silahkan tulis dulu. Apakah nomor tiga dulu? Apakah setelah matang disajikan? Oh tidak, dan sejenisnya. Silahkan. Silahkan tulis dulu ataupun screenshot ataupun dijeda dulu agar kalian bisa membacanya. Setelah itu silahkan kirimkan, silahkan tuliskan ataupun silahkan serahkan jawabannya ke guru ataupun ke pengawas yang ada. Itulah materi tentang teks prosedur. Semoga materi ini bermanfaat bagi peserta didik kelas 11 jurusan OTKP maupun TBSM. Kita lanjutkan ke materi kita di Nah, itulah materinya. Baik, siswa-siswa SMK Mulia Kencana, itu saja pembahasan hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.